Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fatan Habibi. NPM saya 2142423. Di sini saya akan mempresentasikan dummy skripsi saya yang berjudul Analisis Digital Forensik untuk Keamanan Cyber. Judul dummy skripsi saya yaitu Analisis Forensik Digital untuk Investigasi Serangan Cyber. Nah, yang pertama ada bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan meliputi di pendahuluan yaitu ada latar belakang, maksud dan tujuan, ada timeline penelitian dan juga manfaat penelitiannya. Lanjut ke latar belakang ya. Latar belakangnya yaitu serangan cyber merupakan ancaman serius di era digital yang dapat merusak sistem komputer, mencuri data sensitif, dan mengganggu layanan online. Sehingga perlindungan infrastruktur digital menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan privasi informasi. Forensik digital adalah disiplin untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti digital terkait serangan cyber dan dengan menggunakan teknik-teknik khusus untuk memahami peristiwa di lingkungan digital saat serangan terjadi. Selanjutnya, perkembangan teknologi penjahat cyber membuat forensik digital penting. Penelitian canggih diperlukan untuk identifikasi pelaku serangan dan pemulihan sistem yang terkena dampak. Lanjut, ada maksud dan tujuan. Yang pertama ada maksudnya yaitu menganalisis dan memahami serangan cyber seperti serangan cyber ada malware, serangan DDoS, dan lainnya. Terus yang kedua, menilai dampak serangan cyber. Jadi dampak serangan cyber itu apakah bisa merusak, bisa melindungi data dan lainnya. Terus membahas metode analisis forensik digital. Lalu ketujuannya, yang pertama ada mengembangkan pemahaman mendalam tentang serangan cyber. Yang kedua, meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Dan yang ketiga, menyumbangkan pengetahuan dan pemahaman. Lanjut ke timeline penelitian. Pertama, saya tanggal 21 September 2023 mengumpulkan data-data terkait. Lanjut ke 7 Oktober 2023, identifikasi metodologi yang sesuai. Lanjut 19 Oktober 2023, analisis forensik digital. 7 November 2023, pengujian dan validasi alat serta analisis data. Dan terakhir, pengumpulan dummy skripsinya pada hari sekarang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaatnya pertama, mahasiswa dapat mempelajari metodologi alat dan temuan dari penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Yang kedua, membantu meningkatkan pemahaman tentang serangan cyber dan alat forensik digital. Yang ketiga, membantu dalam penyelidikan kasus serangan cyber seperti mengidentifikasi pelaku, metode serangan, dan dampaknya. Dan yang terakhir, melindungi data dan infrastruktur yang lebih baik di dunia digital. Lanjut ke bab 2, ada landasan teori. Di sini, subbabnya yang pertama ada tinjauan pustaka, ada penelitian sebelumnya, dan yang terakhir ada kerangka penelitian. Di tinjauan pustaka, yang pertama ada konsep dasar analisis forensik digital, yaitu meliputi prosedur yang berkaitan dengan identifikasi, preservasi, akuisisi, analisis, dan pelaporan bukti digital. Yang kedua ada jalani serangan cyber, yaitu serangan cyber bisa meliputi serangan malware, serangan DDoS, pencurian data, dan lainnya. Dan yang terakhir ada teknik analisis forensik digital. Teknik-teknik ini mencakup analisis file, analisis register, analisis memori, analisis jaringan, dan banyak lagi. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya.
Di penelitian sebelumnya, yang pertama saya ada pengembangan algoritma pendeteksian intrusi berbasis forensik digital untuk identifikasi pemalsuan data. Penelitian ini fokus pada pengembangan algoritma pendeteksian intrusi yang menggunakan prinsip-prinsip analisis forensik digital untuk mengidentifikasi upaya pemalsuan mengidentifikasi upaya pemalsuan data dalam sistem informasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang cara mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dalam jaringan yang merupakan tanda adanya serangan cyber. Penelitian selanjutnya yaitu forensik digital pada perangkat mobile, tantangan dan solusi. Penelitian ini membahas tantangan dalam melakukan analisis forensik digital pada perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet. Penelitian ini menyelidiki metode dan alat yang efektif untuk mengakses, mengumpulkan, dan menganalisis bukti digital dari perangkat mobile yang berperan penting dalam investigasi serangan cyber yang melibatkan perangkat bergerak. Penelitian selanjutnya yang ketiga dan terakhir yaitu penggunaan teknologi blockchain dalam forensik digital untuk meningkatkan keamanan data. Penelitian ini mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi blockchain dalam konteks analisis forensik digital. Penelitian ini membahas cara mengamankan data forensik, memastikan integritasnya, dan menciptakan rantai bukti yang tidak dapat dimanipulasi. Hasilnya dapat menjadi landasan penting dalam meningkatkan keamanan data dalam investigasi serangan cyber. Dan yang selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Yang pertama ada identifikasi dan preservasi bukti digital, yaitu langkah awal dalam investigasi adalah mengidentifikasi dan mempreservasi bukti digital yang terkait dengan serangan cyber. Ini melibatkan pengumpulan bukti secara hati-hati dan memastikan integritasnya. Selanjutnya ada akuisisi dan analisis bukti digital. Di sini melakukan akuisisi bukti digital dari berbagai perangkat dan media penyimpanan. Setelah itu, bukti tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis forensik digital yang relevan. Lalu ada pelaporan hasil analis yang terakhir, yaitu hasil analisis akan disusun dalam laporan investigasi yang digunakan dalam proses peradilan atau tindakan selanjutnya. Laporan ini akan mencakup temuan, metodologi, dan bukti yang ditemukan. Selanjutnya, bab ketiga ada metode penelitian. Dan subbabnya ada teknik pengumpulan data, metode yang digunakan, dan juga uji hipotesis. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada pengumpulan data primer. Di sini pengumpulan data primer ada tiga poin ya. Yang pertama, monitoring log system, di mana monitoring log system ini memantau log system dan catatan keamanan dalam waktu nyata untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua ada jejak peristiwa, yaitu menganalisis jejak peristiwa yang terkait dengan serangan seperti jejak jaringan, aktivitas pengguna, dan perubahan sistem. Dan yang terakhir ada pengumpulan data seluler. Jika perlu, mendapatkan data dari perangkat seluler yang terkait dengan serangan cyber. Selanjutnya ada pengumpulan Selanjutnya masih dengan pengumpulan data primer, yaitu ada pengambilan salinan cadangan, yaitu membuat salinan cadangan dari data yang relevan untuk menjaga integritas data yang asli. Lalu yang terakhir ada analisis file log. Menganalisis file log sistem, catatan keamanan, dan data lainnya yang tersedia dalam infrastruktur IT. Itu merupakan pengumpulan dari data primer, poin-poinnya. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara di sini yang pertama ada wawancara dengan petugas keamanan. Di sini mendapatkan wawasan dari petugas keamanan yang bertanggung jawab mengelola keamanan jaringan dan sistem. Terus ada wawancara dengan pengguna sistem. Wawancara dengan pengguna sistem yaitu berbicara dengan pengguna sistem yang mungkin menjadi saksi atau memiliki informasi berharga terkait serangan. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan pertama ada identifikasi bukti, yaitu menganalisis dan mendokumentasikan
bukti digital yang ditemukan seperti file log, catatan keamanan, dan jejak peristiwa. Lalu ada pengumpulan bukti, yaitu mengumpulkan bukti digital dengan memastikan integritasnya dan membuat salinan cadangan untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga ada analisis forensik, yaitu mengungkapkan jejak serangan, yaitu mengidentifikasi dan merekonstruksi jejak serangan cyber. Lalu ada penentuan metode dan alat, menentukan metode dan alat yang digunakan oleh penyerang. Masih dengan metode yang digunakan ya, ada rekonstruksi serangan, yaitu berbasis pada hasil analisis. Langkah ini melibatkan rekonstruksi serangan cyber dengan tujuan memahami bagaimana serangan tersebut terjadi secara rinci. Lalu yang terakhir ada penentuan tindakan lanjut. Langkah terakhir ini adalah menentukan tindakan lanjut yang harus diambil untuk mengatasi serangan cyber dan memitigasi risiko di masa depan. Dan poin terakhir yaitu uji hipotesis, yaitu yang ada dibagi menjadi dua macam ya. Ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol yaitu analisis forensik digital tidak efektif dalam mengidentifikasi dan menginvestigasi serangan cyber ini. Dan hipotesis alternatif, di hipotesis alternatif, analisis forensik digital lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menginvestigasi serangan cyber. Terima kasih. Sekian dari saya, Dimas Fatan Habibi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres, Mas. Beres.